Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bi darin amin. Al-babu sadis fi adabil alim. Qad qala Syekh al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bi darin amin. Al-bab sadis fi adabil alim fi haqqi durusihi ila anqal. Fa in sa'alau syekhu an fahmihi faqala na'am falitra alaihi al-masail ba'da dalika illa in istada'a at-talibu dhalika lihtimali khajalihi bidhuhuri khilafi ma ajabahu bihi. Fa in sa'alau syekh, kalau si syekh telah bertanya kepada si murid tentang pemahamannya, faqala maka si murid tersebut mengatakan na'am ya, fala yatrah alaihil masail ba'da dzalika, maka hendaklah jangan tidak melemparkan atau tidak mengulang pertanyaan lagi atau pertanyaan yang baru ba'da dzalika setelah itu. Illa terkecuali ini istada'a, jika hal tersebut ya, in istada'a at-talibu dzalika lihtimali khajali, kecuali apa maksudnya? Kecuali hal tersebut menyebabkan siswa malu dengan masalah tersebut. Biduhuri khilafi ma ajabahu, dengan nampaknya perbedaan terhadap apa yang ia jawab. Paham ya? Terangkan aja. Wa yanbaghi li syekh an ya'muru talaba bil muwafaqah fid dars, dan hendaklah si syekh tersebut hendaklah memerintahkan para murid bil muwafaqah, agar sama fid dars dalam pelajarannya, kama sayati insyaallah taala, yang sebagaimana akan datang nanti pembahasannya di belakang. Wa bi adati syarhi ba'da faraghihi, dan dengan mengulang penjelasan setelah selesai pelajaran, maksudnya untuk memantapkan ya. Wa bi adati syarhi ba'da faraghi, dan dengan mengulang penjelasan ba'da faraghi setelah selesai, fima bainahum, di antara mereka, liyasbuta fi idhanihim, agar tetap di hati mereka atau di akal mereka, tapi hati ya sebenarnya. Liyasbuta, agar menancap atau tetap fi idhanihim, di hati-hati mereka, wa yarsakhu fi ifhamihim, dan agar mantap di dalam pemahaman mereka. Wa li'annahu yahussuhum ala istighalil fikir, dan dikarenakan yahussuhum dapat menganjurkan mereka atau memberi motivasi pada mereka ala istighol fikir, untuk menyibukkan pikiran, wa muakhadatin nafsi bi talabit tahqiq, dan untuk maksudnya mengokohkan gitu ya, untuk mengokohkan jiwa si murid bi talabit tahqiq, dalam mencari kebenaran. Maksudnya setelah untuk menjelaskan kembali gitu saja, setelah dijelaskan oleh si murid, oleh si syekh memerintahkan untuk menjelaskan kepada muridnya atau untuk menyimpulkan mungkin gitu ya, supaya untuk memantapkan, agar mantap pemahamannya, agar tetap ya ilmu tadi mantap di dalam hati mereka, dan agar menetap di hati mereka dan mantap di dalam pemahamannya, agar bisa mikir gitu maksudnya. Karena kalau kita belajar tidak sama-sama mikir, kayak katanya Habib Alwi itu, ngetok bertepuk sebelah tangan, kurang semangat gitu ya. Jadi harus mikir kita kalau belajar, sama-sama mikir, ojo mek ngerungokno gitu ya. Faham ndak faham pokoknya ndelok gitu. Jadi harus sama-sama mikir. Kalau kita ndak faham, berusaha mikir dan ditanya, dikejar lah gitu ya maksudnya pelajaran tadi, tanya kepada gurunya ya.
Sebagian kita kadang-kadang tidak seperti itu, belajar itu pokoknya ngaji gitu ya, faham tidak faham, sehingga kalau gurunya tidak nanya faham tidak nih, atau gurunya langsung nutup pelajaran, kadang-kadang banyak yang tidak faham ya menang aja, nah, gitu. Sehingga ditanya kemudian hari tidak bisa, dikasih soal ada ujian juga tidak bisa gitu ya. Nah, ini kurang baik. Maka si guru kalau bisa untuk menjelaskan supaya minta si salah satu murid untuk menjelaskan kembali ya di antara mereka, atau paling tidak menyimpulkan apa gitu ya, kesimpulan dari pelajaran yang tadi kita bahas mungkin. Kemudian yang keenam, wasadis an yatluba minat talabah fi ba'dil awqat i'adatal mahfudhat, dan meminta an yatlub si syekh meminta kepada minat talabah, meminta kepada si pelajar murid fi ba'dil awqat, di sebagian waktu, mungkin sidak gitu mungkin ya, untuk mengulang-ulang al-mahfudhat, hafalan-hafalan, wa yamtahina dhabtahum, dan untuk menguji dhabtahum, hafalan mereka, lima qaddamalahum, terhadap pelajaran yang sudah berlalu untuk mereka ya, minal qawaid al-mubhamah, daripada kaidah-kaidah yang mubham, yang kurang jelas, nah, yang sudah dijelaskan, nah, itu nanti ditanya lagi, wal masail gharibah, dan masalah-masalah yang asing yang sudah diperjelas juga ditanya lagi gitu ya. Kecuali kalau masalah-masalah yang sudah jelas gamblang, tidak mungkin, sudah tidak perlu ditanya lagi. Yang kira-kira si murid ini sudah pasti bisa, dan ya maksudnya yang sudah pasti bisa lah gitu ya, yang ya, itu tidak perlu ditanya. Yang kemungkinan lupa ditanya lagi gitu ya. Atau masalah-masalah ini jarang terjadi, atau pelajarannya pelajaran baru yang tidak pernah dia bahas, nah, setelah dibahas suatu saat nanti ditanya lagi apakah masih ingat apa enggak. Wa yakhtabiruhum bimasail tanbani ala aslin, ala asli qararihi, ala aslin qarrarahu, afwan kelira, ala aslin qarrarahu au dalilin dzakarahu, wa yakhtabiruhum, dan menguji mereka bimasail, dengan masalah-masalah ya, tambani ala aslin ya, maksudnya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan apa namanya usul ya gitu ya, masalah pokok, qarrarahu, yang telah dibahas sama ya, maksudnya yang telah diurai, au dalilin, atau yang berkaitan dengan dalil yang telah disebutkan, masalah-masalah ya, maksudnya tambani yang terbangun, atau yang apa ya, maksudnya dengan masalah-masalah yang apa tadi, yang berkaitan dengan usul, apa yang pokok, masalah pokok yang telah diurai, yang telah dibahas gitu ya, maksudnya yang telah diurai, atau dalil yang telah disebutkan. Nah, itu nanti suatu saat nanti dia ini ditanya mas gitu ya. Karena seorang murid kalau hanya tahu ilmu aja ya baguslah. Cuma alangkah baiknya kalau dia ini tahu tentang masalah dalil gitu ya. Dalil, hadis, ini masalah dari mana pengambilannya. Beda dengan orang awam. Kalau orang awam itu cukup tahu ilmunya saja sudah beres, sudah mari. Nah, kalau santri itu harus tahu dalilnya, tahu asal usulnya, gitu ya. Faman ra'ahu musiban fil jawab, walam yakhaf alaihi mafsadah walam yakhaf alaihi mafsadatul i'jab syakara wa asna alaihi bain ashabihi. Faman ra'ahu musiban, dan barang siapa yang ia melihatnya musiban, ya benar. Ketika ditanya tadi ya, ketika ditanya diuji,
Barang siapa yang syekh tadi melihat murid tadi musiban benar di dalam menjawab, walam yakhaf alaihi, dan tidak khawatir atas murid tersebut, mafsadatal i'jab, dan tidak khawatir muridnya itu terkena ujub, syakarahu, maka bersyukur, terima kasih. Ya, terima kasih, dipuji, wa asna alaihi, dipuji murid tadi, baina ashabihi, di antara sahabat-sahabatnya. Untuk apa ini? Liya ba'asahu wa iyyahum alal istihad fi talabil isdiyad, untuk membangkitkan dia atau memberi motivasi pada dia, wa iyyahum, dan pada mereka yang lainnya, alal istihad, untuk bersungguh-sungguh gitu ya, tambah semangat, fi talabil isdiyadi, di dalam mencari tambahan-tambahan ilmu atau tambahan-tambahan apa namanya? Yes, pengetahuan lah, kita sama. Dipuji gitu ya. Kalau sekiranya tidak takut tidak bahaya tidak bahaya murid tadi ujub mungkin. Kalau takut ujub ya paling tidak kasih, enggak usah ya dipuji, cuma enggak keterlaluan, karena nanti kalau enggak dikasih enggak ada pujian ya nanti kadang-kadang kurang semangat, atau paling tidak kasih nilai mungkin. Nah, gitu. Wa man ra'ahu muqassiran wa lam yakhaf nufurahu annafahu ala qusurihi wa harradahu ala uluwil himmah wa nailil manzilah fi talabil ilm. Wa man ra'ahu muqassiran, dan barang siapa yang dilihat oleh si syekh tadi muqassiran, berkurang, maksudnya jawabannya mungkin salah gitu ya, mungkin ya, ketika menjawab salah. Terus walam yakhaf nufurahu, dan tidak khawatir lari ini murid, tidak khawatir murid ini lari, maka annafahu, hendaklah memberi annafah, memberi agak dikerasi gitu ya, annafahu, mencela atau mencela dia dengan keras, gegeri lah kalau bahasa kita. Annafahu ala kusurihi, hendaklah mencela atau mencela ya, atas kekurangannya. Ya, mencela atas kekurangannya. Bukan tambah dipuji gitu ya kalau salah. Tetap ada bukan berarti dibiarkan gitu ya, tetap harus ada tindakan kalau salah. Berarti murid tadi ya imma mungkin dia karena keterbatasannya, atau karena dia mungkin karena kemalasan dia gitu mungkin ya. Yang pasti di dunia ini nggak ada orang nggak bisa sebenarnya gitu ya, nggak ada. Kalau ada orang nggak bisa berarti saking belum bisa gitu ya, belum bisa. Dan bisa berusaha untuk bisa. Dengan apa? Semangat. Enggak ada. Karena orang hidup di dunia ini Allah Ta'ala menjadikan sama nabi, orang biasa, siapapun orangnya ya, pokoknya orang lahir ke dunia terus pernah menjadi bayi. Kita kan dari bayi semuanya kan? Apakah moro langsung turun dari langit? Enggak kan? Semuanya berasal dari bayi. Nah, sedangkan bayi itu semuanya fitrah, enggak ada hatta bayi orang kafir ya. Hatta Fir'aun sekalipun gitu ya, Fir'aun. Ya. Hatta Dajjal sekalipun, kan Dajjal kan manusia. Itu asal muasalnya dia bayi dulu. Lah, mereka ini suci. Nah, gitu ya, suci semua. Enggak ada yang kotor, semuanya suci. Karena di dalam hadis sama kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, betul kan? Setiap bayi itu dilahirkan fitrah semuanya, enggak ada yang enggak fitrah, semuanya fitrah, suci semuanya, enggak ada yang najis, enggak ada yang kotor. Bayinya siapapun, hatta orang kafir, sama. Nah. Hatta bayi zina sekalipun fitrah dia. Loh, kan hasil zina loh, yang hasil zina orang tuanya.
anaknya nggak salah apa-apa, nggak boleh mencela anak zina. Wah anak zina, nggak boleh. Itu dosa besar ya sama. Yang tercela orang tuanya, kalau anaknya nggak salah apa-apa, suci semuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Baru fa'abawahu yuhawidani au yumajisani. Itu gara-gara nanti ayahnya atau lingkungannya yang merubah dia. Maka ini bisa dirubah, dibalikkan ke fitrah lagi, gitu ya. Nah, mungkin gara-gara lingkungannya gitu ya, gara-gara keakian ngantemi pencite wong gitu ya. Dulu masih kecil, akhirnya bebel mungkin siapa tahu. Kan kita pernah jadi kecil, yuk kita juga pernah ngelama kan. Ya. Sama kan? Semua kecil-kecil pernah ngelama juga, mungkin pernah ngantemi wong gitu ya. Pernah ngambil pencitnya wong. Salame wong biyen gaya tembak-tembakan ya gak izin. Ya. Kan ya. Kan desa kan tembakannya kan pakai bambu kan. Pakai salam ya pelurunya. Anak juru juga sama. Ya, yang ngambil milik orang digerutuk gitu ya, jatuh semua, kulinya dikupas di maem, bijinya itu milik orang itu sebenarnya tiap biji ada ya, itu harus cari halalnya sebenarnya. Bisa jadi gara-gara itu, ya. Maka banyak taubat dengan doakan orang-orang yang pernah kita salahi. Dan dengan semangat pasti bisa. Ya. Jadi nggak ada orang bodoh di dunia, nggak ada. Ya, mek kurang usaha begitu aja. Ya, anak kok iso-iso, belum bisa. Ya, karena memang belum bisa. Berarti ya harus usaha keras begitu. Ya, nggak ada. Maka oleh karena itu si Syekh tadi hendaklah kalau ada murid yang kurang gitu ya, dan kira-kira ketika dihardik gitu ndak takut, kalau ndak takut lari maka dikasih celaan, dicela, rotok dimarahi, dikekiri gitu ya, atas kekurangannya mungkin karena dia males tidak belajar, maka harus dikasih agak dikerasi si murid tadi, bukan tambah didukung. Ya. Kemudian waharrodohu, dan dianjurkan, diberi motivasi harrodoh ya. Agak dianjurkan ya gitu ya, dengan agak keras gitu ya, ala ulul himmah, untuk supaya memiliki cita-cita yang tinggi ya. Harrodo ini motivasi agak keras gitu ya, harrodo. Tahrid namanya, tahrid. Kalau arad itu sama dengan arad itu anjuran ya, harrodo ya. Wanaidil manzilah gitu ya. Dan supaya meraih kedudukan yang kedudukan fit yang tinggi, maksudnya fit talabul ilmi, di dalam mencari ilmu, agak dikerasi gitu ya, dinasihati, diberi anjuran ya, disemangati agar memiliki cita-cita yang tinggi, dan agar meraih kedudukan yang tinggi di dalam belajar ilmu. La siyama in kana yaman yaziduhul at-ta'nif nasyatan wa syukran ya, wa syukran imbisatan. La siyama terutama in kana, jika si murid tersebut mimman yaziduhu, termasuk murid yang akan bertambah ya, dengan dengan ta'nif, dengan dengan dimarahi, dengan dicela itu bertambah ya, bertambah nasyatan, bertambah semangat, wa syukron inbisatan, dan bertambah syukur dia kepada gurunya, maka ya ahsan dikerasi begitu. Wa yu'idu dan mengulang ya, mayak tadil hal, materi maksudnya sesuatu atau materi-materi ya, yang materi-materi yang berkaitan dengan yang dibahas, maksudnya yaqtadil hal, yang berkaitan dengan keadaan atau materi-materi yang telah dibahas, mengulang-ulang i'adatahu gitu ya, mengulang-ulang liyafhamahu talib, agar supaya dipahami oleh si murid tersebut.